Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Marcella dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas sejarah perkembangan pengolahan serta bagaimana pengolahan pendidikan itu berkembang di Indonesia. Sejarah perkembangan pengelolaan berawal dari kebutuhan manusia untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar tujuan dapat tercapai secara efisien. Sejak awal peradaban, manusia menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik atau pengalaman individu, tetapi juga pada perencanaan dan pengorganisasian yang terstruktur. Seiring waktu, pengelolaan berkembang menjadi disiplin ilmu yang mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Adapun sejarah-sejarah perkembangan dari pengelolaan, yaitu pada tahap awal, pemikiran pengelolaan dipengaruhi oleh Adam Smith pada tahun 1776 melalui konsep pembagian kerja yang terbukti mampu meningkatkan produktivitas. Perkembangan ini semakin pesat saat revolusi industri di Inggris, ketika mesin mulai menggantikan tenaga manusia dan produksi berpindah ke pabrik. Kondisi tersebut mendorong lahirnya teori-teori manajemen modern. Selanjutnya, muncul era manajemen ilmiah yang dipelopori Frederick Winslow Taylor pada tahun 1911 melalui karyanya Principles of Scientific Management. Taylor menekankan penggunaan metode ilmiah untuk menemukan cara kerja paling efisien. Tokoh lain seperti Henry Gannett dan keluarga Gilbert turut menyumbangkan gagasan, termasuk grafik Gannett yang digunakan untuk perencanaan kerja. Kemudian berkembang era manusia sosial yang ditandai oleh eksperimen Hawthorne pada tahun 1920 sampai 1930. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial seperti hubungan antar pegawai, rasa aman dan dinamika kelompok lebih berpengaruh terhadap kinerja dibandingkan kondisi fisik kerja. Dari sinilah lahirlah pendekatan perilaku dalam manajemen. Memasuki era modern, konsep manajemen mutu terpadu diperkenalkan oleh W. Andreas Deming dan Josephine Juran. Deming menekankan bahwa kualitas ditentukan oleh sistem, bukan semata individu, sedangkan Juran memperkenalkan trilogi manajemen, perencanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu. Di Indonesia, sejarah pengelolaan pendidikan mengalami beberapa fase. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan bersifat diskriminatif dan hanya menguntungkan golongan tertentu. Jepang kemudian menghapus diskriminasi rasial, tetapi pendidikan diarahkan untuk kepentingan militer. Setelah kemerdekaan, pemerintah mulai membangun sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Kurikulum 1947 yang menekankan karakter serta nasionalisme. Pada masa Orde Lama, pendidikan juga dipengaruhi ideologi politik. Era Orde Baru menerapkan sistem pendidikan yang sangat terpusat. Pemerintah mengendalikan kurikulum, guru, dan anggaran. Program SD Infers berhasil meningkatkan akses pendidikan. Namun, kreativitas guru terbatas karena kurikulum seragam. Memasuki era reformasi, pengelolaan pendidikan menjadi desentralistik melalui otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Kurikulum terus diperbarui hingga lahir kurikulum merdeka yang menekankan kompetensi, karakter, dan kreativitas. Teknologi juga mulai dimanfaatkan dalam pembelajaran dan administrasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan termasuk pengelolaan pendidikan di Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan zaman, dari sistem terpusat hingga desentralisasi. Semua bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih efektif, relevan, dan bermutu bagi generasi bangsa. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.